Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Senin 20 September 2021 dalam pekan ke-25 masa biasa. Hari ini adalah peringatan Santo Andreas Kim Tae Joon, imam, dan Paulus Chong Ha Sang dengan kawan-kawan, martir-martir dari Korea. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Ezra, bab 1 ayat 1 sampai 6, dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 8 ayat 16 sampai 18. Yesus dalam bacaan Injil hari ini secara atau dalam bahasa simbolis mengajak para muridnya saat itu dan semua orang yang percaya kepadanya untuk hidup terinspirasi dari imannya, untuk menghayati imannya dalam perbuatan konkret kesehariannya. Jadi iman tidak hanya menjadi harta yang terpendam, tetapi iman itu harus diperlihatkan, harus ditunjukkan melalui perbuatan-perbuatan yang konkret. Apa yang diharapkan oleh Yesus dari murid-muridnya dan semua orang yang percaya kepadanya saat ini, bahwa iman harus diperlihatkan, harus ditunjukkan, ternyata sudah dilakukan oleh orang-orang Israel jauh sebelum kehadiran Yesus sebagai manusia. Dalam bacaan pertama misalnya, kepada kita diperlihatkan bagaimana orang-orang Israel disuruh pulang ke Yerusalem oleh Raja Koreshi, Raja Persia itu, setelah dia mengalahkan Raja Babel, sehingga orang-orang Israel di bawah kekuasaannya dan atas perintahnya orang-orang Israel kembali ke Yerusalem dengan pesannya kembali untuk membangun rumah Allah. Dan akhirnya kita tahu dalam sejarah bait Allah atau rumah Allah akhirnya dibangun oleh orang-orang Israel dengan menggunakan apa yang ada pada mereka, termasuk harta benda mereka. Saudari dan saudara yang terkasih, iman yang harus diperlihatkan, iman yang harus ditunjukkan dalam perbuatan-perbuatan yang konkret juga menjadi inspirasi dari orang-orang kudus yang kita peringati hari ini, dari Santo Andreas Kim Tae Joon, seorang imam, dan Paulus Chong Ha Sang bersama dengan teman-temannya, para martir dari Korea. Mereka adalah imam dan kebanyakan kelompok awam, karena Paulus Chong Ha Sang dan kawan-kawannya adalah para awam, tapi para awam yang sungguh menghayati imannya dengan baik. Mereka lah yang kemudian membangun gereja di Korea. Darah mereka telah membuahkan kehidupan gereja yang berkembang di Korea hingga saat ini. Saudari dan saudara terkasih, saya kira kita semua setuju dengan apa yang diharapkan oleh Yesus. Iman tidak boleh hanya dipelihara sebagai harta terpendam untuk diri sendiri. Iman itu harus dinyatakan dalam kehidupan nyata konkret sehari-hari. Iman harus menginspirasi hidup siapapun, supaya karena iman itu juga orang yang percaya, orang yang beriman itu berguna bagi kemuliaan nama Tuhan dan juga bagi keselamatan sesama. Saudari dan saudara yang terkasih, iman memang harus diperlihatkan kepada orang lain
bukan sebagai sebuah kesombongan, tetapi sebagai sebuah kesaksian. Mari kita yang sudah memiliki iman akan Tuhan, jangan menjadikan iman itu sebagai harta terpendam yang kita sembunyikan, tapi marilah kita menjadikannya sebagai motivasi, menyatakan atau mengungkapkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan sebagai sebuah kesombongan, tetapi itu merupakan sebuah kesaksian. Tuhan memberkati.